Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim. Wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jabalus Salam serta seluruh jajarannya, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang insya Allah mudah-mudahan semuanya dirahmati, dicintai, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tergolong orang-orang yang beruntung baik itu di dunia maupun beruntung kelak di hari kemudian. Pertama-tama mari kita bersama-sama panjatkan puja dan puji syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya berupa umur, kesehatan, kesempatan, kekuatan lahir batin serta iman dan Islam yang masih ada dalam dada kita. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut itulah yang membuat ringan melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju tempat ini. Dalam rangka kita bersama-sama satu niat, satu tujuan, yakni mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pelaksanaan ibadah salat subuh secara berjamaah pada pagi ini, lalu kemudian kita lanjutkan dengan kajian subuh hingga nanti masuk waktu syuruk. Salawat serta salam semoga pula senantiasa terlimpah tercurah keharibaan junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Selanjutnya mari kita doakan saudara-saudara kita, sahabat kita, keluarga kita, jamaah kita, bil khusus Ketua Masjid Jabalus Salam yang mungkin hari ini atau saat ini beliau sedang dicoba, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mungkin sebuah kondisi kesehatan yang kurang sempurna atau dalam keadaan sakit. Kita doakan mudah-mudahan beliau diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala maka tidak ada sesuatu yang bisa terjadi. Begitupun kalau sudah Allah mengizinkan, tak ada satu kekuatan pun yang bisa menolak ataupun melarang, menghalangi daripada izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini atau hari ini kita insyaallah sudah memasuki hari pertama bulan Rajab.
1447 Hijriah. Setelah itu kita akan masuk bulan Sya'ban, lalu kemudian Ramadan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annar rajaba syahrullah wa anna sya'bana syahri wa anna ramadana syahru ummati. Berkata Rasulullah SAW, sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulan Allah. Dan sesungguhnya bulan Sya'ban itu bulanku. Dan bulan Ramadan itu adalah bulannya umatku. Nah, 3 bulan ini secara berturut-turut dan juga secara berurutan, mulai Rajab, Sya'ban, Ramadan, disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis. Yang pertama tadi kata beliau, annar rajaba syahrullah. Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulan Allah. Dan juga bulan Rajab ini salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan. Dari 12 bulan Allah ciptakan itu, ya, di antara 12 bulan ada 4 bulan yang sangat dimuliakan, salah satunya adalah bulan Rajab. Sehingga dikatakan tadi, annar rajaba syahrullah. Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun semua bulan 12 itu adalah milik Allah, bulan Allah. Tapi kenapa secara khusus Rasul katakan dalam hadisnya ini bahwa annar rajaba syahrullah. Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulan Allah Subhanahu wa taala. Ada apa dengan bulan Rajab? Nah, banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang ada dalam bulan tersebut. Salah satunya adalah bahwa di bulan Rajab itu di mana Allah Subhanahu wa taala secara khusus mengundang kekasihnya, yakni Nabi Muhammad SAW, untuk bertemu. Subhanallah. Dan memberikan sebuah oleh-oleh, sebuah hadiah untuk beliau dan untuk umat beliau, termasuk kita hadirin sekalian, yaitu adanya peristiwa yang disebut dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, terjadi di bulan Rajab. Dan disitulah Allah mengundang Nabi kita Muhammad SAW untuk bertemu dan diberikan sebuah hadiah dan oleh-oleh yang sangat luar biasa. Dan kejadian ini hanya terjadi kepada baginda Rasulullah. Tidak pernah terjadi sebelumnya dan sesudahnya kepada nabi-nabi sebelum baginda Rasulullah SAW. Sehingga betul-betul Rajab ini bulan istimewa bagi Rasulullah dan bagi Allah Subhanahu wa taala dan sekalian. Ini salah satu di antara keistimewaan dan kemuliaan daripada bulan Rajab. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah hadiah yang luar biasa kepada baginda Rasulullah, dan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengundang secara langsung baginda Rasul. Diperintahkan kepada Jibril, wahai Jibril, jemput tuh kekasihku Muhammad SAW, hadirkan, ya kan, antar ke sini. Karena memang saat itu beliau juga dalam keadaan lagi sedih, ya, karena baru saja ditinggal orang-orang yang mencintai dan dicintai beliau. Istri beliau baru saja meninggal, kakek beliau baru saja meninggal,
Lalu dikenal dengan nama tahun Amul Huzni, tahun kesedihan. Beliau dalam keadaan sedih, gundah gulana, lalu dihiburlah oleh Allah SWT, diperjalankan. Nah, diperjalankan. Salah satunya adalah untuk menghibur daripada baginda Rasulullah SAW yang saat itu lagi sedih. Sehingga dalam perjalanan beliau itu banyak hal-hal yang beliau saksikan, dipersaksikan oleh Allah SWT kepada beliau. Di samping untuk menghibur, juga sebagai linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, itu sebagian, tidak semuanya. Ya. Hadirin sekalian, itu tentang bulan Rajab, mulia sekali. Sehingga di dalam sebuah hadis ya diterangkan bahwa beliau itu baginda Rasulullah SAW dalam rangka menghargai menghormati bulan Rajab ini, beliau banyak memperbanyak amalan di sana, amalia. Salah satunya adalah memperbanyak puasa sunnah. Nah, tidak mesti di awal, tidak mesti harus tanggal sekian, tidak. Yang penting di bulan Rajab, seperti itu sekalian. Nah, kita pun demikian. Baik kita yang mengaku umatnya Rasulullah SAW, apa yang dilakukan oleh beliau, ya tentunya kita berupaya untuk mencontoh. Karena memang beliau adalah contoh yang terbaik, uswatun hasanah. Nah, kalau kita bisa melakukan itu, maka luar biasa pahala yang kita dapatkan dan penghargaan yang kita dapatkan. Di mana Rasul katakan bahwa man ahya bi sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang bisa menghidupkan sunnahku atau ajaran-ajaranku, kebiasaan-kebiasaanku, ya seperti biasa beliau adalah sebuah sunnah di bulan Rajab. Siapa yang bisa menghidupkan itu, ya salah satunya puasa Rajab tadi, ya puasa di bulan Rajab, maka tandanya orang tersebut benar-benar telah mencintai aku. Benar-benar telah mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Lalu siapa yang mencintai aku, maka akan bersama aku di surga. Itu ucapan beliau. Belum lagi ucapan Allah SWT. Apa kata Allah? Wahai Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad kepada umat manusia itu, kalau engkau benar-benar cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Gitu ya. Nah, itu. Jadi tandanya mencintai Allah itu mengikuti baginda Rasulullah. Tandanya mencintai Rasulullah menghidupkan sunnahnya, ajarannya. Nah, itu kan. Kata Allah, katakan kepada mereka, kalau mau betul-betul cinta kepada Allah, ikuti aku. Fattabi'uni. Yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mencintai kamu. Jadi kalau kita sudah mencintai Allah, buktinya mengikuti Rasulullah, lalu Allah akan balas cinta kita. Allah juga akan mencintai kita. Hadirin sekalian, melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Saking cintanya Allah kepada kita, kalau kita mencintai Allah dengan mengikuti Rasulullah, ya, Allah akan ampuni semua dosa-dosa kita. Allah akan hapus semua kesalahan-kesalahan kita. Nah, ini. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, Allah akan menghapus semua. Mengampuni dosa-dosa kita. Itu disebab karena kita mengikuti baginda Rasulullah. Nah, menandakan bahwa kita mencintai Allah dan Allah mencintai kita. Lalu kemudian karena Allah cinta sama kita, maka Allah akan hapus semua dosa-dosa kita. Ini kebahagiaan yang luar biasa. Ya.
yang tidak semua orang bisa dapatkan hadirin sekalian. Kuncinya adalah ikuti baginda Rasulullah. Nah, termasuk salah satunya adalah tadi beliau dalam riwayat dikatakan bahwa banyak menjalankan puasa sunnah di bulan Rajab. Hadirin sekalian, banyak melakukan puasa sunnah. Nah, mungkin kita barangkali Senin Kamisnya kita ambil, ya. Atau mungkin ya di hari-hari yang lain. Tidak mesti harus tanggal sekian, ya. Yang penting puasa di bulan Rajab, hadirin sekalian. Ya hadirin, hadirat yang dirahmati Allah SWT. Ini satu amalan yang bisa kita lakukan. Memperbanyak di bulan Rajab ini puasa sunnah. Nah, karena Rajab merupakan tadi bulan Allah. Cara kita menghargai, menghormati bulan yang dimuliakan Allah SWT dengan memperbanyak amalia sunnah tadi. Salah satunya adalah puasa sunnah di bulan Rajab. Makanya dulu orang tua kita orang tua kita itu puasa 3 bulan, mulai Rajab, Sya'ban, Ramadan nggak putus. Nah itu, ya hadirin sekalian, ini tidak lain tidak bukan adalah untuk menghargai tadi, menghormati bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tentang bulan Rajab, bulan di mana Allah mengundang baginda Rasul melakukan perjalanan atau diperjalankan dengan Isra wal Mi'rajnya. Dipertemukan Allah SWT, diundang secara langsung lalu diberikan oleh-oleh berupa sholat. Dan inilah sholat yang luar biasa dari sekian banyak perintah Allah SWT. Karena dengan sholat inilah menjadi penentu segala-galanya. Nah, puasa kita diterima, ibadah haji umrah kita diterima, sedekah dan lain sebagainya diterima oleh Allah, tergantung daripada sholat kita. Yang sebagaimana katakan Rasul bahwa nanti yang pertama Allah periksa amal hamba kelak dari kemudian adalah sholatnya. Jika sholatnya ada dan bagus, maka seluruh amalan yang lain nggak perlu lagi Allah periksa, sudah dianggap bagus. Tapi sebaliknya, kalau sudah sholatnya tidak ada, ya, apalagi ya, sholatnya bolong-bolong, apalagi tidak ada seperti itu, ya, maka amal yang lain dianggap tidak ada. Ini berarti sholat merupakan menentukan sekali. Makanya jangan dianggap remeh, ya, jangan digampang-gampangkan untuk meninggalkan, karena merupakan amal yang sangat istimewa. Dari cara penerimanya saja beda dengan kewajiban-kewajiban yang lain seperti puasa misalnya. Allah hanya menitip kepada baginda, kepada Jibril, sebuah ayat dan perintah tentang puasa misalnya. Wahai Jibril, disampaikan ini ayatnya kepada baginda Rasulullah SAW tentang perintah puasa, disampaikan. Haji, umrah dan yang lainnya, kecuali sholat Allah nggak mau titip-titip, Allah undang baginda Rasul. Nah, inilah keistimewaan dari sekian banyak keistimewaan bulan Rajab itu. Kita nggak membahas sholatnya sekalian. Ini keistimewaan daripada bulan Rajab. Nah, di samping kita puasa Rajab, apalagi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas atau amali kita, yaitu perbanyak doa. Perbanyak doa. Bahkan ada satu doa diajarkan oleh baginda Rasulullah tatkala masuki bulan Rajab. Diajarkan kepada baginda kepada sahabatnya dan tentunya kepada kita umatnya. Nah, perbanyak doa tersebut. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Itu doa yang diajarkan baginda Rasulullah dan dianjurkan untuk memperbanyak yang bacanya. Tatkala kita bertemu dengan bulan Rajab, ya, kita berharap kepada Allah, wahai Allah, ya Tuhanku, ya, berkahilah umur saya di bulan Rajab ini, dan juga nanti di bulan Sya'ban, hingga nanti
bertemu dengan bulan Ramadan. Itu perbanyak doa itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu. Perbanyak doa. Apalagi doa ini dikatakan Rasul mukhul ibadah, jantungnya ibadah. Nah, dengan doa itulah bisa menjadi senjata yang bisa mengubah daripada takdir seorang hamba. Ya, karena dia banyak-banyak berdoa. Lalu Allah SWT bisa saja mengubah takdirnya. Semisal minta keselamatan yang tadinya mungkin akan celaka dan sebagainya, tapi karena doa yang selalu dia panjatkan dengan tulus ikhlas, maka boleh jadi Allah merubah takdir daripada hamba tersebut. Maka perbanyaklah doa, perbanyak doa. Ya. Karena dengan berdoa itu juga menunjukkan bahwa kita ini adalah butuh Allah. Nah, sebaliknya kalau orang nggak mau berdoa, nggak mau minta, seakan-akan dia tidak butuh dengan Allah. Seperti itu. Berarti termasuk orang yang sombong, ya, hadirin sekalian. Maka perbanyak doa, perbanyak doa. Nah, di samping itu perbanyak doa, apalagi yang bisa kita lakukan, amalan apalagi? Perbanyak zikir, mengingat, utamanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan mengingat akan diri kita, kekurangan kita, dosa-dosa kita, kelemahan kita. Maka zikir yang paling ringan barangkali yang bisa kita lakukan, yang paling gampang kita lakukan, yaitu dengan zikir istighfar. Memohon ampun, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, ini yang paling barangkali yang paling gampang kita lakukan. Perbanyak zikir. Bahkan istighfar ini baginda Rasulullah SAW saja yang sudah dijamin surganya Allah, udah maksud daripada dosa, menurut dalam riwayat, ya, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa tidak ada, bahwa beliau itu tidak pernah kurang. Tidak pernah kurang beristighfar dalam sehari 70 kali. Minta ampun kepada Allah, padahal beliau sudah dijamin surga. Maksum daripada dosa, tapi beliau masih lakukan istighfar tidak kurang 70 kali dalam sehari. Nah, ini juga menunjukkan bahwa beliau itu mengaku butuh dengan Allah, mengaku bahwa beliau itu punya kekurangan, punya kesalahan dan sebagainya. Nah, kita pun juga demikian. Mestinya harus lebih banyak istighfarnya dibandingkan dengan baginda Rasulullah. Karena kenapa? Kita belum ada jaminan surga, ya kan? Kemudian peluang-peluang untuk melakukan dosa itu banyak sekali bagi kita. Nah, tanpa kita sadari kita berbuat dosa. Tanpa kita sadari, melalui tangan kita, melalui mulut kita, melalui mata kita, melalui hati dan pikiran kita. Kadang-kadang kita nggak sadari kita telah berbuat dosa dan salah. Nah, seperti itu. Maka perbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, dengan begitu maka insya Allah, ya, kita akan menjadi manusia-manusia yang suci dan bersih. Kalau kita selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Apalagi selepas sholat, ya kan, kita baca istighfar. Terlebih-lebih sholatnya lagi luar biasa, penghapus dosanya. Bukan hanya sekedar istighfar saja, tapi yang sholat yang kita kerjakan pun juga adalah merupakan salah satu sarana yang luar biasa, yang dimana Allah bisa menghapus dosa-dosa hambanya dan sekalian melalui sholat. Bahkan Rasul pernah bersabda, ceritakan bahwa bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabatku, andai kata kalian
Atau andai kata ada di antara kalian rumah di depannya ada sungai, ya kan? Lalu kemudian orang tersebut masuk dalam sungai 5 kali dalam sehari, menjeburkan diri masuk dalam sungai dalam sehari. Kira-kira masih adakah debu yang menempel pada tubuhnya orang tersebut? Lalu sahabat menjawab, ya Rasulullah, tentunya tidak ada lagi debu yang menempel pada diri orang tersebut. Kata Rasul, seperti itulah sholat. Diibaratkan seperti sungai tadi. Orang yang masuk dalam sungai itu 5 kali sehari, maka sudah pasti tak sedikit pun debu yang menempel pada dirinya. Sama dengan orang yang rajin sholat tadi, rutin sholat 5 waktu, maka dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah SWT sepanjang dia tidak melakukan dosa besar. Nah, ini terkait dengan menghapus dosa, bukan hanya istighfar tadi ya, tapi dengan sholatnya pun juga bahkan merupakan salah satu yang paling ya, istimewa. Sholat ini bisa Allah memberikan pengampunan dosa kepada hambanya. Nah, sekalian, ini berbanyak istighfar, berbanyak istighfar. Terus apa lagi? Yaitu perbanyak qiyamul lail. Nah, qiyamul lail, bangun sepertiga malam kita melakukan bermunajah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berbanyak. Karena dengan qiyamul lail itu juga insya Allah akan menjadi lampu penerang dalam kubur kita. Yang sebagaimana diterangkan bahwa dalam sehari itu kuburan selalu berteriak. Ya. Berteriak. Namun kita tidak mendengarkan, ya kan? Teriakannya apa? Salah satunya adalah bahwa wahai manusia yang berjalan di atas punggungku, ketahuilah bahwa aku ini adalah kuburan, rumah yang sangat gelap. Nah, seperti itu, yang sangat gelap, nggak ada penerang. Oleh karena itu, kalau kalian mau ke sini, bawalah penerang agar tidak merasa gelap, agar tidak mengalami kegelapan. Maka yang bisa menerangi kubur itu ya adalah qiyamul lail, dengan qiyamul lail. Nah, maka perbanyak itu qiyamul lail. Maka insya Allah kita tidak akan merasakan kegelapan di alam kubur kita. Nah, karena dengan qiyamul lail tadi itulah yang bisa membawa penerangan dalam kegelapan di alam kubur itu. Maka ini salah satu amal yang bisa dilakukan di bulan Rajab ini, dalam rangka kita menghargai, menghormati bulan mulia, bulan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu berikutnya kata Rasul, wa anna sya'bana syahri, sesungguhnya bulan Sya'ban itu bulanku. Nah, ini bulan Rasulullah Sya'ban, sehingga semakin banyak lagi beliau lakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban itu. Bahkan kadang-kadang pernah dianggap oleh sahabat itu beliau nggak pernah berbuka dalam sebulan itu, ya kan? Nah, seakan-akan mengira bahwa beliau itu puasa sebulan suntuk di bulan Sya'ban. Saking banyaknya melakukan ibadah puasa sunnah di bulan Sya'ban. Nah, bagi kita, jadikan Sya'ban ini sebagai bulan latihan dalam rangka menghadapi bulan Ramadan. Nah, ya, latihan kita dulu supaya nggak kaget begitu masuk Ramadan, ya. Karena udah terbiasa di bulan Sya'ban bangun sahur, ya kan. Nah, nggak kaget lagi begitu masuk Ramadan. Kenapa di masjid ada orang yang berteriak sahur, sahur baru jam sekian? Nah, itu kaget dia. Tapi kalau sudah terbiasa di bulan Sya'ban bangun, oh itu membangunkan kita untuk sahur. Nah, jadikan sebagai bulan latihan supaya nanti tidak kaget begitu masuk dalam bulan Ramadan.
Sama dengan orang yang mau ikut turnamen, orang yang mau ikut perlombaan dan sebagainya ya. Apabila tanpa latihan langsung ikut berlomba, itu alamat bisa KO itu ya. Nah, bisa KO kalau nggak ada pemanasan dulu. Nah, pemanasan di bulan Syaban ini baik kita umat Rasulullah SAW. Nah, di samping sebagai latihan, jadikan juga Syaban ini sebagai bulan di mana kita kesempatan untuk membayar utang-utang puasa kita yang mungkin ada yang belum terbayarkan. Nah, utamanya ibu-ibu perempuan yang masih usia subur ya, itu biasanya ada utang itu, ya kan? Biasanya ada utang puasa. Entah itu 2 hari, 3 hari, sampai mungkin 1 pekan, ya, 1 minggu, seperti itu. Maka kesempatan untuk membayar utang puasanya, karena membayar utang puasa itu wajib hukumnya. Ya. Faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar, kata Allah. Nah. Apabila kamu sakit atau dalam perjalanan, maka boleh tidak berpuasa, tetapi diganti. Wajib mengganti di hari-hari lain sebanyak puasa yang ditinggalkan. Nah, kesempatan terakhir di bulan Syaban. Siapa tahu ada yang belum membayar utang puasanya, maka ini kesempatan di bulan Syaban itu. Bulannya Rasulullah SAW. Karena kapan tidak terbayarkan sampai ketemu Ramadan berikutnya, maka utangnya itu menjadi ganda. Ganda. Di sini ada 2 pendapat ulama ya tentang ganda ini. Nah, ikhtilaf ulama, perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan bahwa ganda itu dilipat gandakan jumlahnya. Kalau tadinya utangnya 2, ketemu Ramadan nggak kebayar, maka jadi 4. Itu ganda namanya. Nah, kalau utangnya 4, nggak kebayar, ketemu Ramadan berikutnya, maka menjadi 8. Itu ganda, dilipat gandakan. Itu pendapat ulama. Ini yang paling banyak dilakukan jumhur ulama, yaitu jumlahnya digandakan. Nah, pendapat ulama yang kedua yaitu yang namanya ganda itu di samping dia bayar puasa juga bayar fidyah. Itu ganda ya, ganda juga namanya itu. Double juga. Nah, gitu ya. Bayar puasa, bayar fidyah. Nah, tapi yang banyak diikuti tadi oleh ulama yang pertama yaitu jumlahnya yang digandakan. 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16. Nah ini, kalau nggak kebayar sampai ketemu Ramadan berikutnya, maka dibayar. Karena itu wajib hukumnya, wajib. Jadi puasa wajib itu bukan hanya puasa Ramadan, tapi ada namanya mengganti qadanya itu, wajib juga. Nah, itu wajib. Terus yang wajib lagi apa? Yaitu puasa yang dinazarkan, dijanjikan kepada Allah. Ya Allah, kalau tahun ini saya misalnya lulus atau anak saya lulus masuk ke kepolisian misalnya kan, maka saya bernazar akan puasa 2 hari. Nah, begitu keterima, nazarnya wajib dilakukan. Itu puasa wajib juga. Ya, seperti itu. Ya, hadirin sekalian yang dirahmati Allah SWT. Ini terkait dengan bulan Syaban, bulannya Rasul Muhammad SAW. Jadi bagi kita, jadikan sebagai bulan latihan dan kesempatan untuk membayar utang-utang puasa kita. Lalu berikutnya, yang terakhir dalam hadis tadi ya, wa anna ramadhana syahru ummati. Nah, ini kita masuk ini. Sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulannya umatku.
Ya, berarti kita yang mengaku umat Rasul, mengaku umat Muhammad, maka kita mesti berbangga karena kita masuk dalam bagian tadi ya, dari 3 bulan yang luar biasa ini, apalagi bulan Ramadan. Berarti ini hadiah terindah buat kita umat Rasulullah, yakni bulan Ramadan, karena tidak diberikan kepada umat-umat lain. Nah, kita sudah sering mendengarkan tentang kemuliaan Ramadan, keistimewaan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan lain. Bulan penghapus dosa, penghancur dosa, ya kan? Bahkan di sana ada 1 malam ya, disediakan oleh Allah SWT, khairum min alfi syahr. Itu ya, luar biasa. Lebih baik daripada 1000 bulan. Itu nilainya, yaitu Lailatul Qadar. Ini hanya ada pada bulan Ramadan. Di mana Ramadan ini adalah dihadiahkan buat kita umatnya Rasul SAW. Maka berbanggalah kita, berbangga. Kalau kita bisa bertemu dengan Ramadan. Maka tadi diajarkan Rasul satu doa, ya, agar kita bisa diberikan umur panjang oleh Allah SWT. Sudah diberkahi umur kita di Rajab, Sya'ban, lalu kita minta agar kita diberikan umur panjang bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana ada 1 malam yang disediakan oleh Allah Taala lebih baik daripada 1000 bulan. Itu hanya di bulan Ramadan. Ini hadiah terindah buat umat Rasulullah. Bahkan bulan di mana diturunkan Al-Qur'an. Luar biasa, ini semuanya ada di bulan Ramadan, bulan kita. Bulannya umatnya Rasulullah SAW. Maka patutlah kiranya kalau kita bersenang-senang, bergembira, ya, berbangga, berbahagia kalau Allah berikan umur kepada kita bisa bertemu dengan Ramadan. Maka seluruh, ya, para sahabat-sahabat Nabi dahulu itu, ya, tatkala mau bertemu dengan Ramadan, mereka semua menangis, bersedih, ya kan, bersedih, takut jangan-jangan ini Ramadan terakhir, ya, seperti itu. Dan semua berharap akan bertemu dengan Ramadan pada tahun berikutnya. Nah, maka tatkala Allah berikan itu semua kepada kita, doa kita diijabah oleh Allah bisa bertemu Ramadan, maka kita harus bergembira, bersenang, bersyukur kepada Allah. Bukannya sekedar gembira tertawa, bukan bersyukurnya hanya sekedar kita mengucapkan kalimat hamdalah, tapi nanti kita buktikan rasa syukur itu. Tatkala kita masuk Ramadan, ya kita betul-betul sambut Ramadan dengan penuh kebahagiaan. Lalu kita isi seluruh waktu-waktu Ramadan itu dengan amal ibadah. Kita isi semuanya. Ya. Bukan sekedar kita cek. Yang lain. Cek. Ya. Cek. Dikit lagi. Jadi begitu kita ketemu Ramadan, dipertemukan oleh Allah, diberikan umur panjang, ya, maka kita harus bersyukur kepada Allah dengan membuktikan tingkatkan kualitas ibadah kita. Isi semua waktu-waktu Ramadan, jangan sampai ada yang kosong, ya, dengan amal ibadah. Nah,
Jangan sampai kita hanya sekedar maunya ya tidur aja. Ada orang masuk Ramadan tidur aja kerjanya kan gitu ya, ada. Memang sih ya ada hadis bahwa tidurnya orang puasa juga termasuk ibadah, tapi seperti apa yang dimaksud? Nah, bukan tidur terus, mulai dari habis sahur tidur sampai menjelang maghrib baru bangun, bukan itu yang dimaksud. Ya kan, hadirin sekalian. Nah, jadi kalau perlu kita isi semua, isi dengan zikir, baca Quran, ya, salat sunnah dan sebagainya, bersedekah. Nah, itu kita isi Ramadan itu, karena belum tentu di tahun-tahun berikutnya atau Ramadan berikutnya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Nah, mumpung kita masih diberikan kesempatan, maka gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita lewatkan. Itulah makna hadis Rasul, katakan bahwa idza amsaitu fala tanduris sabaha wa idza asbahtu fala tanduril masa'a fakhudh bil sihhati limaradik wa min hayata limautik. Kata beliau, apabila kalian diberikan kesempatan oleh Allah hidup di waktu subuh atau pagi hari, maka gunakan pagi itu dengan sebaik-baiknya. Tidak perlu menanti datangnya waktu sore. Kan sore juga masih ada waktu. Tidak usah itu. Nah, begitu sebaliknya, kalau diberikan kesempatan waktu sore, gunakan sore itu dengan sebaik-baiknya. Tidak perlu menanti datangnya waktu subuh atau pagi. Gimana caranya? Fakhudh min sihhatika limaradik wa min hayata limautik. Gunakan sehatmu saat itu. Nah, gunakan sehatmu saat itu. Sehat mata gunakan untuk baca Quran. Sehat badan jasmani gunakan untuk melangkahkan atau menghadiri majelis-majelis ilmu, salat berjamaah. Ini namanya fakhudh min sihhatik. Gunakan sehat sebelum sakit. Wa min hayata limautik. Gunakan hidupmu sebelum kamu mati. Nah, saat itu kita pagi-pagi masih hidup, gunakan. Tidak perlu menanti datangnya waktu sore sekali. Dan begitu sebaliknya. Itulah cara kita menggunakan waktu. Gunakan sehat sebelum sakit, gunakan hidup sebelum mati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mungkin juga sudah waktu syuruk sudah mendekati, ya. Miknya juga udah mati-mati terus nih, gitu ya. Dan sekalian yang dirahmati Allah SWT, oleh karena itu kita simpulkan ya, daripada kajian kita hari ini tentang satu hadis yang disampaikan Nabi tadi, 3 bulan berturut-turut secara khusus disebutkan dalam hadis ini, yang mulai daripada bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya. Berarti menunjukkan bahwa yang pertama, bahwa 3 bulan ini merupakan bulan yang mulia dan istimewa dibandingkan dengan bulan-bulan lain. Oleh karena itu mari kita hargai, hormati dengan cara mengisi bulan-bulan tersebut dengan amal-amal soleh yang bisa mengantar kita untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah SWT, dan mengantar kita tentunya kelak di hari kemudian ke surganya Allah SWT. Jadi tadi dengan cara pertama, perbanyak puasa sunnah, kemudian perbanyak doa, kemudian perbanyak zikir, utamanya istighfar, mohon ampun kepada Allah, perbanyak sedekah. Lalu kemudian jadikan Sya'ban sebagai bulan latihan untuk menghadapi bulan Ramadan, dan sebagai bulan kesempatan untuk membayar
daripada utang-utang puasa yang belum terbayarkan. Kalau kemudian Ramadan merupakan bulan yang paling istimewa lagi karena merupakan bulan hadiah yang terindah dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada sebuah hadis, walaupun itu hadis itu dhaif ya, lemah, tapi ada satu ungkapan tentang bahwa man fariha bidukhuli ramadhana harramallahu jasaduhu 'alan niran. Siapa yang senang saja hatinya, gembira saja hatinya dipertemukan dirinya dengan bulan Ramadan, maka tubuhnya yang hina itu diharamkan oleh Allah untuk disentuh oleh api neraka. Itu memang hadisnya dhaif ya. Ya, tetapi bisa menjadi motivasi buat kita. Ya, motivasi bahwa dengan senang hati, gembira hati menyambut kedatangan Ramadan dengan cara kita mengisi Ramadan dengan amal-amal soleh ya, apakah itu baca Quran, zikir, qiyamul lail dan sebagainya, maka belum juga lakukan itu semua baru senang hati kita, maka ungkapan mengatakan bahwa haramallahu jasadahu 'alan niran, tubuhnya orang tersebut sudah diharamkan untuk disentuh oleh api neraka. Apalagi kalau kita sudah melakukan amal ibadah puasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan benar-benar itu karena panggilan iman, ya kan? Karena dasar iman dan hanya mengharap ridhonya Allah, bukan mencari daripada sensasi, bukan juga mencari pujian dari manusia, ya, tapi hanya betul-betul hanya mengharap ridho Allah SWT, maka ghufira lahu ma taqaddama dzambi. Dosa-dosa kita yang lalu-lalu, kata Rasulullah, itu diampuni oleh Allah. Siapa sih nggak punya dosa? Semua kita punya dosa. Nah, barangkali ini yang dapat kami sampaikan karena waktu surup sudah masuk ya. Itu mari kita doakan tadi Bapak Ketua Masjid yang sedang sakit ya saat ini. Mudah-mudahan beliau segera diangkat penyakitnya dan disembuhkan oleh Allah SWT. Nama beliau siapa? Siapa? Oh, Pak Abdul Muin ya. Mari kita doakan khusus untuk Haji Abdul Muin ya, Ketua Masjid Jabalus Salam. Ya, memang beliau menghubungi saya juga untuk hadir pada hari ini, pagi ini. Mudah-mudahan beliau masih diberikan umur dan kesempatan oleh Allah SWT, disembuhkan kembali, kemudian sehat kembali seperti sedia kala dan bisa bergabung kembali bersama-sama dengan kita ya dalam setiap waktu dan kesempatan taklim seperti pada subuh hari ini. Ala hadhihi nihwaniyatus. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Penyembuh, saat ini tangan kami tertadah memohon doa penuh harapan, khusus mendoakan saudara kami Haji Abdul Muin, Ketua Masjid Jabalus Salam, yang saat ini mendapat cobaan darimu ya Allah, terganggu kesehatannya. Kami mohon kepadamu ya Rabb, angkatlah segala penyakit dan sembuhkan segala sakitnya ya Allah. Sehatkan seperti sedia kala sehingga dapat kembali
beraktivitas, utamanya dalam aktivitas ibadah kepada-Mu ya Allah, khususnya di Masjid Jabalus Salam ini. Untuk itu ya Allah, mohon kepada-Mu berikan kesehatan lahir dan batin, baik kepada beliau khususnya maupun kepada kami semua jemaah yang hadir pada kesempatan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada-Mu kami berharap, hanya kepada-Mu kami menyembah dan bersujud, serta hanya kepada-Mu ya Allah kami mohon pertolongan. Dengan segala kerendahan hati ya Allah, mohon kiranya Engkau berkenan untuk menerima dan mengabulkan doa kami ini. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dosa kesalahan kedua orang tua kami. Sayangi mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami waktu kecil. Ya Allah yang Maha Kuasa, jauhkan kami dari segala bala, musibah dan bencana. Diri kami, keluarga kami, anak keturunan kami, harta benda dan usaha kami ya Allah. Jauhkan pula kami dari segala penyakit, agar kami bisa hidup dengan tenang, damai, tenteram, penuh bahagia, serta khusyuk dalam beribadah kepada. Ya Allah, lindungi pula kota kami, kota tercinta ini, kota Balikpapan khususnya ya Allah, dari segala bala, musibah dan bencana, baik itu yang datang dari darat, laut maupun udara, agar tak menjadi kota yang aman, damai, tenteram, nyaman dihuni dalam bingkai kota Madinatul Iman. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami umur yang panjang lagi barokah ya Allah. Berkati umur kami di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban, hingga kami bertemu dengan bulan suci Ramadan, seperti doa yang diajarkan baginda Rasulullah kepada kami. Untuk itu ya Allah, terima dan kabulkan doa kami. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah wa na'udzubika bisu'il khatimah. Allahumma tawwil fi umurana bi ta'atillah wa ta'atir rasul, واختم أمورنا بعمل الصالحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم يا الله يسر لنا زيارة مكة والمدينة ببركة حبيبك نبيك محمد sallallahu alaihi wasallam, khususan jamaah Jabal Salam, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina ya maulana innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.